حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita juga tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab bekal terbaik yang akan kita bawa ke alam kubur bukanlah jabatan, bukanlah harta, bukan pula keturunan, melainkan amal saleh yang kita kerjakan dengan ikhlas. Jabatan, harta atau keturunan bisa menjadi amal saleh jika kita niat untuk ibadah dan digunakan di jalan yang benar dan amanah. Allah Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah nyata yang cukup menyentuh dari Saudi. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang Allah beri kekayaan yang luar biasa. Jika dihitung dengan nilai rupiah, harta yang ia tinggalkan mencapai puluhan miliar rupiah. Namun sayangnya, sepanjang hidupnya ia terlalu sibuk mengejar bisnis, sampai-sampai ia tidak sempat menikah. Hubungan dengan kerabat pun putus. Bahkan ia menutup diri dan tidak mau lagi bersilaturahmi dengan keluarganya. Suatu hari ia meninggal dunia. Karena tidak diketahui siapa ahli warisnya, karena orang tuanya telah wafat, paman-pamannya telah meninggal, dan seluruh kerabatnya sudah tiada.
sehingga pengadilan di Saudi menahan seluruh hartanya dan melakukan pencarian siapa ahli warisnya. Setelah ditelusuri cukup lama, ternyata hanya ada 3 orang ahli waris yang masih hidup. Mereka adalah sepupu-sepupunya yang sangat jauh dan keadaan mereka miskin. Mereka dipanggil ke pengadilan. Dengan rasa takut mereka bertanya, "Wahai Pak Hakim, apakah kami melakukan pelanggaran sehingga dipanggil?" Pihak pengadilan menjawab, "Tidak, kami ingin mengabarkan bahwa saudara kalian telah meninggal dunia dan kalianlah satu-satunya ahli waris yang tersisa." Maka mereka terkejut dan mereka berkata, "Benar, dia memang saudara kami. Tetapi ketika hidup, dia tidak pernah membantu kami, tidak pernah bersilaturahmi, bahkan kami tidak tahu kalau dia meninggal." Setelah semua administrasi selesai, mereka menerima harta yang sangat besar. Kemudian pihak pengadilan memberi ide kepada mereka, "Sekarang kalian menjadi kaya tanpa bersusah payah. Tidakkah kalian ingin bersedekah atas nama mayit? Bangunkan sebuah masjid agar menjadi amal jariah bagi mayit." Namun jawaban mereka sungguh mengejutkan. Yang pertama mengatakan, "Saya punya banyak hutang. Saya ingin melunasi semuanya dan menikmati hidup." Kemudian sepupunya yang kedua berkata, "Saya sudah lama hidup susah. Harta ini akan saya nikmati sendiri." Dan yang ketiga berkata, ini yang menjadi pelajaran bagi kita, "Mengapa saya yang harus membangunkan masjid untuknya? Kenapa dulu dia sendiri tidak bangun masjid ketika masih hidup, padahal dia mampu? Maka saya tidak mau membangun masjid untuknya." Hadirin rahimahumullah, kisah ini benar adanya, bukan rekayasa. Dan ada pelajaran besar yang tidak boleh kita abaikan. Jangan pernah menunda amal dengan alasan nanti anak yang akan meneruskan, nanti cucu yang akan mendoakan, nanti ahli waris yang akan bersedekah atas nama kita. Belum tentu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata abdu abdan inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Sedekah jariyah itu kita sendiri yang mengusahakan ketika masih hidup. Ilmu yang manfaat itu kita sendiri yang menyebarkannya ketika kita masih hidup. Sedangkan anak saleh yang mendoakan, apakah kita yakin anak-anak kita kelak akan selalu mendoakan kita? Kisah tadi disampaikan bukan berarti Islam melarang seseorang memiliki harta atau meninggalkan harta warisan. Bukan demikian. Bahkan syariat Islam memiliki ilmu yang sangat agung, yaitu ilmu faraid, yang mengatur ilmu pembagian harta waris. Yang menjadi pelajaran dari kisah tadi adalah jangan sampai seluruh umur kita habis hanya untuk mengumpulkan harta, sementara amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur justru sangat sedikit. Coba renungkan, berapa kali kita mendoakan kakek kita yang sudah meninggal? Apakah setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, atau bahkan sampai detik ini kita tidak pernah teringat dengan kakek kita? Berapa kali kita bersedekah atas nama orang tua kita, atas nama almarhumah kakek nenek kita rahimahullahu ta'ala? Kalau kita sendiri saja sering lupa kepada mereka, lalu mengapa kita begitu yakin bahwa kelak nanti anak cucu kita tidak akan lupa kepada kita? Allah mengingatkan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39. Maka
selama masih diberi umur, beramal solehlah. Wakaf jika mampu, tunaikan zakat. Apabila sudah mencapai nisabnya, perbanyak untuk bantu orang, bangun masjid, bantu pesantren, perbanyak untuk mengajarkan Al-Quran kalau kita punya ilmunya, perbanyak amal yang terus mengalir pahalanya kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bisa menggunakan sisa umur kita untuk beramal kebaikan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. نشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربنا الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.